Setelah puluhan tahun memalsukan banyak sekali makam leluhur Nusantara menjadi Habib, memalsukan sejarah berdirinya NU, memalsukan sejarah Jatman, termasuk mengkudeta Jatman ya. Kemudian memalsukan makam terah Keraton Jogja dan membuat sejarah palsu Keraton Jogja, mengaku sebagai sejarawan yang diakui UNESCO, memalsukan sanad Thoriqoh, memalsukan sanad Al-Quran, dan lain sebagainya. Setelah itu semua terkuak, sekarang Habib Lutfi merilis buku yang ajarkan nasionalisme dan patriotisme. Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 tahun Republik Indonesia, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya meluncurkan buku berjudul Cahaya Merah Putih. Melalui buku yang ia luncurkan, Habib Lutfi ingin membangkitkan dan mengajarkan kembali nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda penerus bangsa. Karena ia menilai saat ini nilai-nilai tersebut sudah mulai tergerus dan dikhawatirkan akan menjadi lawan bagi bangsa Indonesia sendiri. Melahirkan rasa terima kasih, bukan ucapan terima kasih saja, tapi buah dari terima kasih ini apa? Terima kasih untuk membangun. Terima kasih untuk kepada para pendiri-pendiri bangsa ini yang telah meneteskan keringat, meneteskan darahnya ke bumi pertiwi ini. Itu sungguh orkestrasi kemunafikan yang luar biasa. Di permukaan dia tampil nasionalis, mendengungkan nasionalisme dan persatuan. Di bawah permukaan dia melakukan kejahatan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kalau mau tahu contoh munafik sejati, lihatlah Habib Lutfi bin Yahya dan klan Habib Ba'alwi. Barangkali teman-teman kalau mendengarkan apa yang saya utarakan pada 9 atau 12 bulan yang lalu, mungkin teman-teman atau publik secara luas tidak percaya dengan apa yang kami sampaikan. Tapi dengan seluruh fakta yang telah terkuak, dari jajaran data-data yang telah terkuak, menguak rekam jejak Habib Lutfi bin Yahya dan klan Habib Ba'alwi dalam melakukan upaya-upaya pelemahan dan penjajahan terhadap bangsa dan negara Indonesia, kita semua dipertontonkan sebuah orkestrasi kemunafikan yang luar biasa. Bagaimana sebuah perilaku, satu kesatuan perilaku yang di permukaan itu menunjukkan agamis, spiritualis, dan bermuatan nilai-nilai kebaikan, tetapi hakikatnya, substansinya di belakang layar dia melakukan kejahatan-kejahatan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ini mengingatkan saya pada mungkin sekitar 9 bulan atau 11 bulan yang lalu ketika saya membuat konten 4 kasus ketidakjujuran yang menanti Habib Lutfi bin Yahya. Pada konten itu saya dihajar oleh publik, dicaci maki, diancam dengan berbagai ancaman, baik kualat, su'ul khotimah, kemudian dipersekusi dan lain sebagainya. Tapi dengan fakta-fakta yang terkuak ke permukaan setelah itu, kan Anda menyaksikan sendiri bagaimana konfigurasi, bagaimana konstruksi yang dibangun oleh Habib Lutfi bin Yahya dan klan Habib Ba'alwi. Berkedok agama atau berjubah kemuliaan, tapi hakikatnya adalah kejahatan-kejahatan yang mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme, patriotisme. Dan dia bikin buku tentang nasionalisme dan patriotisme dan disiarkan di TV One. Coba bayangkan. Sama ini dengan apa sih peran Umar bin Hafid serta Habib-Habib yang dari Tarim itu terhadap keseluruhan peta clandestine ethnocide yang dilakukan klan Habib Ba'alwi kepada bangsa dan negara Indonesia? Coba dicari, diteliti. Diteliti coba. Saya juga sudah menjelaskan tentang masking up. Oh iya,
eh, ada lagi satu instrumen yang terindikasi kuat, itu akan digunakan oleh Habib Lutfi bin Yahya dan klan Habib Alwi untuk menghegemoni pesantren-pesantren di Indonesia. Tapi saya belum bisa ceritakan itu, masih saya pelajari dan saya masih memastikan bahwa itu iya gitu. Meskipun saya sudah memiliki indikasi-indikasi yang kuat bahwa iya ya itu benar, tapi saya butuh ada beberapa faktor yang masih saya tunggu untuk mengkonfirmasi analisis studi yang saya lakukan terhadap instrumen tersebut. Nah, teman-teman publik tahu toh, sudah melihat sendiri ya, bagaimana sepak terjang Habib Lutfi bin Yahya di permukaan dan di bawah permukaan, di upstream dan di downstream. Begitu juga klan Habib Alwi itu semuanya itu begitu. Makanya semuanya sama saja, baik yang agresif, represif maupun yang jembut, ya, jempolan lembutnya itu sama saja. Kecuali yang sudah membuktikan dirinya bahwa dia lebih mencintai Indonesia dibandingkan mencintai asal-usul genealogisnya yang berasal dari Tarim Hadramaut. Kalau tidak membuktikan ya berarti sama saja. Dan ini sudah saya sekilas sampaikan di video menguak operasi klandestin klan Habib Alwi di Indonesia. Jadi teman-teman dan publik secara luas, jangan mudah terkagum-kagum dengan Habib-Habib yang dari Tarim Hadramaut sana. Seperti Umar bin Hafid, anaknya, kemudian rombongan-rombongannya itu. Coba diteliti lagi. Ya pakai metode, menelitinya pakai metode. Itu ada metodenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.